Itu namanya tindakan mabuk-mabukan tadi menjadi karma yang mengurangi karma yang sedang berjalan. Yang tadi disebut karma baik, orang tuanya pandai, kaya raya, dia lahir di situ, itu karma yang melahirkan. Kedua, dia lahir dalam bentuk fisik yang bagus, itu karma yang mendukung. Tapi perilakunya dia jelek, walaupun ngerti dhamma, perilakunya jelek, suka mabuk-mabukan, ini karma yang mengurangi. Akhirnya dia menjadi kecelakaan, koma, misalnya naik tangga karena mabuk, tangganya masih naik, dikira sudah rata, jatuhnya, kepalanya kena benturan, kemudian dia koma, mengubah karmanya. Kemudian setelah sembuh dari komanya, dia jadi orang yang melupa. Ditanya namanya siapa? Siapa ya dulu namanya? Orang tuanya mana? Gak tahu. Kenapa? Dia sudah kena karma yang memotong. Sebaliknya tadi ada orang yang kurang mampu. Dia lahir di keluarga tidak mampu, didukung dengan kelahiran dengan fisik yang kurang sempurna. Bibir seperti kaleng, hidung seperti tutup botol, kuping seperti jamur, mata seperti kain sobek. Waduh, repot. Tapi orang ini perilakunya baik. Dia ngerti dhamma, dia belajar dhamma, dia melaksanakan sila dengan baik. Dia suka menolong orang, walaupun orang yang ditolong kadang takut dengan wajahnya, tapi dia menolong orang banyak. Sampai suatu ketika orang yang ditolong itu merasa hutang budi dengan dia. Kemudian dia mungkin, sudah kamu tinggal di mana? Saya tinggal di rumah kardus. Loh, kok kayak judul sinetron? Iya, memang saya rumahnya dari kardus dan tidak main sinetron. Kalau gitu kamu, karena kamu cukup baik, kamu tinggallah di rumah saya. Saya punya rumah kosong. Saya di sini saya punya rumah 3. Dan saya kan tiap hari kan hanya bisa pakai 1. Saya tidak bisa tidur di rumah ini, makan di rumah sebelah, kemudian mandi di rumah yang lain, tidak bisa. Jadi rumah saya ada 1 kosong, kamu pakailah. Orang yang dulunya kurang mampu, orang yang dulu penampilannya tidak bagus, karena perilakunya bagus, akhirnya dia malah sekarang bisa meninggali rumah. Kemudian dia tinggal di rumah itu, dia rawat rumahnya dengan baik. Dalam berapa tahun rumahnya bersih, bagus. Akhirnya bosnya tadi datang, wah rumahnya bagus ya, mau kamu ambil apa? Aku gak punya uang. Sudahlah, karena kamu pernah menyelamatkan saya waktu saya dulu kecemplung ke sungai yang airnya kencang sekali, saya tidak bisa berenang, kamu bisa menyelamatkan saya. Sudahlah, rumahnya kamu ambil aja. Akhirnya orang ini bisa berubah karmanya. Orang mengatakan dia tulang miskin, orang tuanya miskin, dia anaknya orang miskin. Tetapi karena perilakunya baik, tulangnya berubah, tidak terlalu miskin. Sekarang punya rumah sendiri. Mungkin kalau bosnya bagus, dia malah dikawinkan juga. Bisa saja kamu pengen kawin sama siapa, sini tak biayai. Kamu pengen buka usaha apa, mau warungan, mau apa, saya kasih modal. Akhirnya dia bisa berubah. Siapa yang membuat berubah? Dirinya sendiri. Oleh karena itu saudara-saudara, karma, suratan karma, suratan takdir nasib memang ada di telapak tangan kita. Kita dikatakan, wah ini kamu lahirnya mestinya miskin, yang ini satunya wah kaya, dan sebagainya. Tetapi lihat perbuatan kita. Perbuatan yang berniat kita ini apa yang kita kerjakan.
Apakah kita mengembangkan kebajikan? Mengembangkan kebajikan dengan badan kita, mengembangkan kebajikan dengan ucapan kita, mengembangkan kebajikan dengan pikiran kita. Kalau kita melakukan itu, yang dulunya menderita menjadi kurang menderita. Tapi yang dulunya bahagia menjadi lebih berbahagia. Kita bisa mengubah karma kita. Karena itu karma dan pengaruhnya dalam kehidupan. Artinya apa? Perbuatan kita yang kita lakukan dengan badan, ucapan dan pikiran itu bisa mengubah jalan hidup kita. Makanya kita harus berhati-hati. Jangan sembarangan melakukan kejahatan, sekalipun dengan pikiran. Kejahatan dengan badan, kejahatan dengan ucapan itu gampang dihindari. Anda kumpul begini saja, kejahatan dengan badan dan ucapan tidak Anda lakukan. Anda lihat handphone teman Anda dan Anda tertarik, tapi karena begini Anda tidak mau mengambil handphone Anda, handphone teman Anda itu. Wah, handphonenya bagus, sayang ya ketemunya di acara beginian. Kalau mungkin di gedung bioskop sudah saya sikapnya. Jadi perilaku kita memang tidak mencuri, tapi pikiran kita sudah mencuri itu. Dan itu perilaku yang diniati, itu karma buruk lewat pikiran. Kata-kata juga begitu. Teman di sebelah ini baunya luar biasa. Nampaknya dia belum mandi atau dari pasar. Kita sudah jengkel. Tapi ini kan acara begini, ya sudahlah. Semoga jadi pertemuan ini saja saya ketemu dia. Gak ngomong apa-apa. Memang karma buruk lewat ucapan tidak diekspresikan. Anda tidak berani mengekspresikan nyalimu. Ya dong, ekspresikan nyalimu. Anda tidak berani mengekspresikan nyalimu, tetapi di dalam pikiran Anda ada orang baunya ya. Minggir sana. Pergi. Pikiran jahat Anda. Jadi kalau tidak melakukan kejahatan dengan ucapan, tidak melakukan kejahatan dengan perbuatan badan, gampang. Tapi tidak melakukan kejahatan dengan pikiran ini susah sekali. Padahal di dalam Dhamma, kalau kita membuka Dhamma pada, pikiran pelopor segalanya. Bukan ucapan pelopor segalanya, bukan perbuatan pelopor segalanya, pikiran pelopor segalanya. Semua yang kita ucapkan, semua yang kita lakukan, dasarnya dari pikiran. Belum ngomong apa-apa, sudah mikir. Belum melakukan apa-apa, sudah mikir. Ini yang kita harus lakukan sekarang, perbaikan lewat pikiran kita. Apa yang harus kita kerjakan? Kita mengembangkan pikiran positif setiap saat. Bagaimana cara mengembangkan pikiran positif setiap saat? Anda bisa mengisi pikiran Anda setiap saat dengan kata-kata yang baik.